Ya. Ya. Kalian mau nyoba nggak soal ini? Latihan 16 sama 17. Iya. Oke, kalian coba dulu ya, silakan. Latihan 16, 17 ya. Setengah 5 ya. Kapan? Saya jemput ya. Iya. Nomor 1 udah selesai, latihan 16. Udah, iya. Amik? Kita bahas dulu ya, nomor 1 ya. Nanti baru kalian mungkin bisa lanjutkan. Nomor 2 atau berapa. Berapa hasilnya? Jal? 7 main log 2. Harus hasilnya. Jal, PH-nya adalah 7 main log 2. Ya, 6,698. Oke. Angkanya. Nah, caranya gimana nih, Jal? Kalau saya langsung itu. Langsung pakai rumus asam kuat ya? Iya. Nah, coba. Kita analisis lebih detail lagi. Ketika kamu punya larutan H2SO4 gitu kan, berarti yang jelas di dalamnya ada H2SO4. Selain H2SO4 ada apa lagi? Apa? Selain H2SO4 ada H2O. Iya, benar H2O. H2SO4? Pak. H2SO4 pasti reaksinya apa? Disosiasi gitu kan, total dong, ya nggak? Ini jadinya 2H+ gitu kan? Aqueous juga. SO4 dominas. Nah, kalau H2SO4-nya itu 10⁻⁷, otomatis H+ dari H2SO4 nanti adalah 2 kali 10⁻⁷. Gitu ya? Iya. Nah, ini baru H2SO4. H2O ada nggak reaksi disosiasinya? Ada. Ada, apa tuh?
Gimana reaksinya teh? H plus tambah OH min. Nah, H2O, tapi hati-hati H2O-nya liquid ya, bukan aqueous ya. Tahu nggak kenapa H2O-nya liquid? Karena larutan. Liquid? Larutan? Pelarut. Karena pelarut. Nah, jadi dia lebih ke liquid gitu. Nggak terlarut kan ya. Nah, gini nih. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa air pelarut. Mula-mula berapa? Banyak cuy. Berkurang berapa dia? Misalkan minus A gitu. H plusnya ada berapa awalnya? H plusnya ada 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, gitu. 10. Iya. Benar kan? Dari mana 2 kali 10 pangkat min 7 nih? Dari H2SO4-nya. Dari H2SO4, yes. Good. OH-nya nggak ada awalnya. Terus ketambahan, ini ketambahan. Sisanya berapa nih? H2O? Banyak. Banyak. Nah, tapi ya agak bodo amat juga sih. Kan ini kan L kan nggak ikut dalam pertimbangan dong. Ya kan? Nah, terus kemudian yang H plusnya berarti berapa? Gini 2 kali 10 pangkat min 7 plus A. Yep. Nah, habis itu kesetimbangan yang terjadi reaksi yang mana? H2SO4 apa H2O? H2O. H2O. Nah, persamaan konstanta kesetimbangannya gimana? KW sama dengan OH KW tambah H kalikan H plus. Sip. KW sama dengan OH min kali H plus. Atau bisa dibalik juga. H plus kali OH min. KW berapa nilainya? 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14, yes. Sorry. Nah, ini. H plusnya berapa tadi? 2 kali 10 pangkat min 7 plus A. Nah, gini kan. Tuh, gak teliti. OH-nya A. Nah, sekarang berapa nilai A-nya? Silahkan dihitung. Setelah ketemu nilai A-nya, berapa nilai H plusnya? Silahkan dihitung. Setelah ketemu H plusnya, berarti ketemu pH. pH. Tapi itu berlaku untuk semua ya kayaknya berarti? Semua, sebenarnya semua. Iya. Nah, ini dihitung dulu aja deh. Nanti aku jelasin kenapa kalau yang biasanya kita hitung H2O-nya nggak dipakai. Kenapa? Nanti aku jelasin, tapi setelah ini ya. Itu A kuadrat, Kak? Ya, A kuadrat. Berarti persamaan kuadrat, Kak? Yes. Tapi kalau kalkulatormu punya persamaan kuadrat kan bisa langsung ketemu kan? Ya, kalau yang punya nggak bisa pakai ya percuma, Kak. Bisa kok itu. Mode coba, mode. Ada nggak EQN? Atau PRSMN? 4,14 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini berarti ada nih punyanya Rizal. Itu apanya? Itu X1-nya. A1-nya lah. Berapa? 4,1421 kali 10 pangkat min 8. Kali 10 pangkat min. Ini A-nya ya? A1. Oke, yang A2 minus kok. Minus, berarti yang dipakai ini dong. Nah, sekarang coba H plusnya berapa tuh? Coba ditambahin. 2 kali tambah 2 kali 10 pangkat min 7, Kak. Yes, coba. KW itu kan ini kayak apa? Kesetimbangan air ya, Kak ya? Yap. Tapi kok bisa dapat 10 pangkat min 14 gitu, Kak? Kan eksperimen. Itu... Oh, eksperimen. 2,41421 kali 10 pangkat min 7. Berapa? 2 kali 2,41421 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini. Berarti berapa pH-nya kan itu? Ada faktor selisihnya ini ya. Nah. Jadi kenapa kok yang dari persamaan yang biasanya kita pakai tuh air nggak dihitung, Kak? Nah, kenapa air nggak dihitung? Coba gini, kalau misal aja nih ya, H2SO4-nya kan biasanya kan konsentrasi itu berkisar 0,1 molar gitu kan ya. 0,2 molar gitu kan ya.
Coba misalkan H2SO4 ini kita ganti 0,1 molar. Berarti H plusnya yang dari H2SO4 berapa? 0,2. 0,2 ya kan? Nah sekarang kalau kita masukkan ke dalam reaksi kesetimbangan ini, maka yang 2 kali 10 pangkat min 7 itu bisa kita ganti dengan 0,2. Benar? Ya. Coba hitungannya. Kalau misalnya itu 0,2. Cobain kalau itu misalnya 0,2. Bukan 2 kali 10 pangkat min 7 tapi 0,2. Berapa cobaannya? Lima kali 10 pangkat min 14. 5 kali 10 pangkat min 14. Nah, kan gila nggak? Pangkatnya minusnya tuh berapa tuh? Nah, coba 5, berarti cari H plusnya. Berarti 0,2 tambah 5 kali 10 pangkat min 14. 0,2. Oh iya, nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan, bisa diabaikan. Perubahannya sangat sedikit. Iya, bisa diabaikan kan? Nah gitu. Iya. Makanya biasanya kita nggak pakai. Oh, jadi gitu. Sebenarnya pakai, tapi nggak ngefek. Gitu. Tapi karena ini ya. Iya, bentar, sabar. Ya sudah, sana terserah pilih sendiri. Amik, ada pertanyaan, Amik? Saya kok agak nggak mudeng itu Kak. Apa yang tadi ngitungnya itu ganti 0,2. 0,2 ditambah A, diganti A itu. Ya, 0,2 tambah A, ya kan? A-nya dari 0,2 habis itu tambah 0,2 lagi Kak ya? Oh, bukan. Ini. Yang dari sini A-nya udah tahu kan, kita kan nyoba kan, kenapa sih biasanya yang perhitungan-perhitungan asam kuat itu disosiasi nggak H2O-nya pakai. nggak dipakai gitu kan. Oh iya. Nah, terus kita buat nih, biasanya kan H2SO4-nya 0,1 molar, 0,2 molar, 0,5 molar, ya udah kita pakai aja 0,1 kan. Kalau 0,1 Yeah. jadi 0,2, masukkan ke setimbangan, ini 0,2, straight masuk sini ini jadi 0,2, maka di persamaan kesetimbangan kan 2 kali 10 pangkat min 7-nya diganti 0,2 gitu loh. Oh, A-nya berarti beda juga kayak? A-nya beda juga. A-nya tadi ketemu ini dihitung sama Rizal tuh. Nah, terus dihitung 0,2 ditambah ini. Ternyata hasilnya tetap sama 0,2. Karena Jadi pada 0,2 dasarnya itu tetap dihitung ya harusnya H2O itu sebagai iya, keterlibatan. iya, tapi tidak signifikan ketika konsentrasinya jauh lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Oh gitu. Nanti kalau semuanya H2O diabaikan, bayangin aja HCl konsentrasi konsentrasi 10 pangkat min 8. Berapa pH-nya kalau H2O-nya nggak diabaikan? Kalau H2O-nya diabaikan, sorry. Saya pernah dapat soal itu. Ada. Untung saya tak jawab. Nah, dan Tapi kesetimbangan. misalnya, apa namanya itu kan pengaruh dari oksigen atau airnya itu kan ini Kak ya, apa? Sedikit. Maksudnya nggak banyak-banyak banget gitu. Iya, Nah, tapi benar. misalnya kayak 10, misalnya itu 10 pangkat min 10 gitu, itu gimana Kak? Itu kan bisa jadi dia tetap di atas 7 gitu pH-nya. Oh, coba aja. Asam itu harus di bawah 7. Tapi coba dihitung. Kenapa? Yang mana? Yang tadi angkanya Ya. amik. Konsentrasi H2SO4-nya diganti 10 pangkat min 10. Iya, 10 pangkat min 10. Terus harusnya pH-nya kan sekitar 10 dong kan gitu ya nggak? Iya. Nah, coba yuk dihitung, menarik tuh. Berarti nanti di sini 2 kali 10 pangkat
min 10 gitu ya. 2 kali ya tuh. Pakai kuning aja deh. Nah, sekarang ini diganti nih. 2 kali 10 pangkat min 10. Nah, hitung A-nya coba. Udah ketemu belum A-nya? Udah. Berapa jam? 9,00099 kali 10 pangkat min 8. 9, pH-nya malah nggak pas 7. 999 kali 10 pangkat min 8 gini ya? Ya, 9,0000999. 9,0000. Oh. Berarti ini nggak ada kan? Tapi Berarti. saya bulatkan ke 9 mah. Oh iya, nggak apa-apa. Bulatnya ke 9, benar. Ya udah, 9 sekarang kali 10 pangkat min 8. 8 ditambahkan dengan tadi 2 kali 10 pangkat min 10. Tambah 2 kali pangkat min 10. Ya, ini tetap hasilnya berkisar 7. Nah, hasilnya tetap berkisar 7, tapi nggak mungkin lebih dari 7 harusnya. Itu sih logika ininya sih, logika berpikirnya. Tapi Berkisar 7 itu maksudnya di bawah di sedikit atau atas gimana? lah. Bisa Di harusnya di atas bawah. sedikit, Mas Yan. Harusnya di bawah Bisa. sih. Tapi kalau misalkan dari hasil hitungan sih di atas 7. Oh, di atas ya? Ya, 7, sekian. Oke, mungkin inilah apa namanya? Ada calculation error mungkin ya. Kan tadi kan kita juga membulatkan. Tapi harusnya secara konsep asam itu kurang dari 7 pH-nya. Tapi Ini kan bisa kelewatan dianggap kalau misalkan itu ada ini ya, kesalahan dalam percobaan atau ini. Apa? Kesalahan pada alat. Kalau misalkan dalam eksperimen. Iya, bisa gitu. Kalau dalam perhitungan nih, kan tadi ketemunya ternyata di atas ya, di atas dari 7 ya. Iya. Berarti dianggap aja itu netral, tapi nggak basah juga sih. Tapi kalau emang ketemunya pH-nya di atas 7, ya berarti dia lebih cenderung ke basah gitu. Nggak masalah sih. 10 pangkat min 10 itu kan sangat kecil sekali. Bisa diabaikan lah, bahkan mendekati 7 lah ini. Bener ya tadi ya, 9 kali 10 pangkat min 8 ya? Iya, sebentar. Oke, nanti mungkin bisa aku konfirmasi lagi. Tapi nggak masalah, maksudnya hitungannya ya sesuai dengan hitungan kalian aja, pH-nya ketemunya berapa. Gitu ya. Gimana, mau dilanjut? Ini sama aja sih. Iya. Latihan 16 ini nomor 2, 3. Caranya sama kayak nomor 1. Kalau nomor 3 itu hanya dimasuk-masukin sampai berapa kali itu kayak gitu ya Kak ya? Iya. Karena ada 3 kan, berarti minimal 4 kali dong. Yang terakhir H2O. Iya. Gitu ya. Nah ini pencampuran juga nih. Nomor 4 nih. Mau ngerjain nomor 4 ya? Baru nanti kalau latihan 16 udah, baru latihan 17 nih. Iya, nomor 4 lah, boleh. Nomor 4, coba ya. Silakan. Berarti 10 pangkat min 5 milimol.
H2SO4-nya 10,5 milimol juga. 2 kali deh. Oh ya Kak, kalau misalkan sama-sama asam kuat, dihitung masing-masing boleh kan ya? Boleh, boleh. Kalau asam kuat dihitung masing-masing boleh. Habis itu ditambahkan. Mm-mm. Bentar. pH-nya 7,7 min-log 2, 6,69. 7 men, log 2. Gimana tuh caranya? Kalau cara saya itu gini. Dari HCl sama H2SO4-nya masing-masing dihitung sendiri untuk H+-nya. Berapa tuh Nah, ketemunya? nanti kan total H+-nya ketemunya 1,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, habis itu ini kan H+ untuk ini. Habis itu kita masukkan ke dalam H+ air. Oh ya, sip. Nah, masuk ke dalam H+ air, ditambah A, ketemu A-nya, ditotal dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7. Habis itu nanti setelah ditotal baru dicari pH-nya. Sip. Sama kayak cara yang Kayak tadi. gitu, benar. Oh, jadi 1,5 itu jumlah HCl H2SO4 masukin air dulu Kak ya? Iya, masukin air dulu. Berarti seharusnya semua cara untuk menghitung larutan asam ataupun basa kayak gini ya, Kak? Ya, benar. Tapi tadi, ternyata ketika yang 0,1, Penipuan dasar. 0,2, 0,5, itu diabaikan aja ternyata. Kak, Ya, apa kan kalau perhitungan yang dimasukkan air itu kan perhitungan yang kalau misalnya pakai perhitungan biasa di atas 7 pH-nya, berarti kan nggak sesuai dengan sifat asam gitu Kak ya? yap. Nah Nggak ini harus di atas kalau 7 misal sih. tadi kan saya ini kan Nggak harus di atas ini 7 kan tadi nih. saya ngitung tapi nggak saya. Halo, gimana Halo. Kak? Nggak harus di atas 7. Ya. Yang jelas, kan kalau H2O itu konsentrasi H+-nya berapa? pH-nya H2O berapa? pH-nya H2O. 7. 7. Berarti kan konsentrasi H+ dalam H2O netral itu kan 10 pangkat min 7. Sekitar ini kan? Nah, kalau kamu menemukan larutan yang konsentrasinya sekitar 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 6, air harus diikutkan. Oh. Kenapa Kak? Karena ini tadi prinsipnya adalah, nah bagian ini ditambahkan. Kalau jumlahnya ini terlalu besar, maka nanti kayak ini kasusnya yang 0,2 tadi, jadi yang A-nya itu bisa diabaikan. Gitu. Tapi kalau yang 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, itu nanti bisa signifikan kayak gini nih. Tapi tadi ini Kak, saya ngitung yang nomor 4 ini. Ya, ngitung yang nomor 4. Saya yang nomor 4 ini saya
ngitung HCl sama H2SO4-nya nggak saya masukin air, Kak. Tapi hasilnya 6,6, Iya, nggak apa-apa. 6,83. Berarti kan kamu nggak ikutkan kan sama air Nggak kan? apa-apa juga. Bukan nggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Kan dari sini tadi berarti Oh. kan? Apa sih kakak? Dari sini tadi kan. Kalau Rizal setelah di ini Jal, dihitung H plusnya berapa Jal kalau dimasukkan dalam air Jal? H plusnya dapatnya 2 kali 10 pangkat min 7. 2,2 kali 10 pangkat min 7. 2 kali 10 pangkat min 7. Oh, 2 kali 10. Nah, gini ya. Nah, coba dibandingin sama ini. Make. Kalau yang HCl sama H2SO4 doang, 1,5. Tapi kalau digabung sama H2O jadi 2. Berarti kan perubahannya signifikan gitu. Jadi harus diikutkan kalau perubahannya signifikan. Ini tadi tetap harus diikutkan. Tetap harus diikutkan. Tetap harus diikutkan. Pokoknya di konsentrasi asam atau basa sekitar 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 6, nah kayak gitu. Antara itulah 6, 7, 8. Tapi Kak, kalau misalkan nanti dari pH airnya adalah, maksudnya berubah gitu loh. Kan pasti kan ada soal di situ yang dia pasti kan membahas dari pH airnya sendiri kan juga pasti ada yang berubah kadang. Nggak pasti 10 pangkat min 14 gitu loh. Oh iya. Itu gimana? Ngikuti berarti di nanti soal. KW-nya pakai sesuai yang di ini. Yes, sesuai di soal. KW-nya sesuai yang di soal. Karena kan KW 10 pangkat min 14 itu cuma di suhu ruangan ya. Bisa aja dia 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 13 kayak gitu. Ikutkan di soal. Kakak. Itu 10 pangkat min 14 tuh H plus kali OH min kan ya? Nah itu berapa kali berapa itu Kak? H plusnya berapa, OH minnya berapa? Tergantung kesetimbangannya kan. Oh berarti nggak bisa ditentuin itu langsung dibagi 2 gitu nggak bisa kayak? Nggak bisa. Harus pakai ini, MRS ini. Nah itu kok pas kakak bilang KW-nya 10 pangkat min 14 terus H plusnya 10 pangkat min 7 itu dari mana Kak? Yang agak kanan kakak ini. Gini, dari sini sama. Ya. Disosiasi juga, bentar. Ubah warna dulu ya. Sama H2O. Ini kan H plus. OH mena. Kalau H2-nya murni berarti kan kayak gini nanti. Ini banyak nih. Banyak lah. Awalnya nggak ada gitu kan. Berkurang A. Berarti ini bertambah berapa? Tambah A bertambah A. Akhirnya berarti KW. Nah, kalau kasusnya kayak gini kan berarti H plusnya A, OH minnya A, sama. Oh. Kasusnya kalau netral, nggak ada tambahan H plus, OH min, gitu. Tapi kalau misalnya nggak netral atau kondisinya nggak di suhu ruang, berarti bisa aja dia bukan di akar gitu Kak ya? Bukan ya di akar gitu. Sangat bisa, sangat mungkin. Nah, kayak kemarin belajar kesetimbangan tuh sebenarnya buat ini. Cuman emang di sekolah biasanya nggak nyampe pembahasan asam basa itu sampai kesetimbangan. Oh, berarti juga ada ya nanti misalnya kayak Clausius-Clapeyron atau Van Hoff yang mempengaruhi keasaman dan basa itu. Iya, benar. Ada. Tergantung Mantap. reaksi disosiasinya endotermis atau eksotermis gitu. Oh, gitu. Kalau air endotermis. Coba Kak sekali-kali bahas soal kayak gitu. Menarik. Bisa. Kali-kali. Ini nomor 2 nanti bisa digunakan buat nyari delta H. Nomor 2 yang mana? Nomor 2 latihan 17. Oh, 17. Soalnya bukan nyari delta H sih, cuman bisa dikembangkan ke situ. Oke, sampai sini gitu. Ada pertanyaan? Mantap. Belum ada. Tinggal habis waktunya tinggal dikit Kak atau masih ada?
Iya, sesi baru 2 pertemuan kedua. udah habis sih. Oh, sudah habis. Kalau gitu saya biar jawabnya enak, biar jelasinnya lengkap gitu Kak, saya tanya di sesi 3 aja. Saya takutnya motong gitu nggak Oh, enak. emang mau nanya apa? Spoiler dulu dong. Itu Kak, apa namanya? Itu kan di halaman 60 Kak, bawahnya itu kan Oh, yang oke. itu, yang bawahnya latihan 16. Nah, itu kan kalau diturunkan jadi rumus-rumus itu Kak. Yap. Nah, itu saya masih bingung penurunan rumus-rumus yang ini Kak, apa namanya? Rumus yang hidrolisis tuh Kak. Oh, yang KW per K Itu ini ya? penurunannya gimana? Ya, Oh, penurunannya gimana? oke. Sama yang buffer kenapa nggak masuk situ Kak? Buffer. Oh ya, oke. Iya, Nanti ya itu ya, sesi 3 ya. Emang agak iya Kak. panjang kok itu. Oke, udah kita akhiri dulu sesi 2. Nanti kita balik lagi jam 3 ya. Jam 3 pas. Jadi kalian Iya. istirahat ya 10 menit, 15 menit lah. Oke. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. See you next meeting.